Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya sinonim dan antonim. Nah, anak-anak disiapkan lembar tugasnya yang kemarin diambil, karena kita akan menyimak lembaran tersebut. Sudah siap? Ya. Oke. Nah, anak-anak, sinonim itu pengertiannya adalah kata-kata yang sama atau hampir sama maknanya. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari cara menentukan makna kata. Nah, makna kata yang sama atau hampir sama itu disebut dengan sinonim. Nah, sinonim dapat dilambangkan dengan tanda sama dengan. Nah, contohnya, bangun itu sama dengan bangkit. Jadi maknanya bangun itu sama dengan bangkit. Makanya dua kata itu bersinonim. Kemudian ada abai, itu sama dengan lupa. Dikau, engkau. Kamu, Anda. Seperti itu. Jadi maknanya sama. Ini materinya mudah. Anak-anak pasti mudah memahami materi ini. Kemudian gaduh sama dengan ribut, besar sama dengan agung. Nah, sinonim itu cara menggunakannya itu ada aturannya. Jadi, tidak semua kata yang bersinonim itu pas untuk digunakan pada suatu kalimat. Nah, sinonim itu digunakan berdasarkan tingkat kewajarannya dan tingkat kesopanannya di kehidupan sehari-hari. Contoh, ada satu kata yang punya makna berbagai macam, yaitu mati. Nah, mati ini bersinonim dengan kata tewas, meninggal, gugur, wafat, ada mampus, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, kalau yang kata mati itu digunakan biasanya untuk hewan, atau untuk tumbuhan, atau untuk benda-benda yang bukan manusia. Contohnya, ayam tetanggaku mati diterkam seekor anjing. Lampu rumahku tiba-tiba mati ketika ada petir. Nah, di sini mati itu sama dengan tidak hidup atau tidak memiliki nyawa atau tidak bisa digunakan lagi. Kemudian kalau yang kedua, meninggal. Nah, meninggal ini digunakan hanya untuk manusia. Kalau digunakan untuk untuk benda mati atau hewan tidak pas. Masa lampu di rumah saya meninggal? Kan tidak pas. Nah, itu yang dimaksud dengan kewajaran dan tingkat kesopanannya. Korban kecelakaan itu akhirnya meninggal dunia. Nah, itu lebih pantas dan lebih wajar daripada korban kecelakaan itu akhirnya mati. Nah, itu kan tidak pas. Kemudian yang ketiga, pahlawan yang gugur dimakamkan di makam pahlawan. Nah, di sini gugur itu biasanya digunakan untuk pahlawan, untuk pejuang, untuk orang-orang yang berjasa. Kemudian kata wafat, ini sama maknanya dengan mati, bersinonim, tapi digunakan biasanya untuk tokoh-tokoh yang penting, untuk orang-orang yang besar, yang berjasa. I.R. Soekarno wafat di usia 69 tahun. Nah, kamu bisa lihat di lembar ringkasan materi, nah, itu ada banyak sekali contohnya. Kita lanjutkan. Untuk menentukan sinonim, nah ini biasanya yang sering salah di sini. Jadi sinonim itu dapat diketahui dengan mengetahui makna kata. Loh Pak, gimana cara mengetahui makna kata? Itu. Jadi untuk mengetahui makna kata kita perlu kamus.
Loh Pak, ujian tidak boleh bawa kamus. Nah, makanya harus latihan di situ. Jadi, banyak-banyak membaca. Itu gunanya adalah untuk menambah perbendaharaan kata, untuk menambah kekayaan pengetahuan. Kata-kata atau kalimat yang ada di kepala kita tuh biar tambah banyak. Makanya pentingnya membaca di situ. Ketika kita membaca, ada kata yang tidak kita ketahui maknanya, kita cari di kamus. Nah, sinonim itu dapat ditentukan dengan mengetahui dari makna kata tersebut. Setelah kita tahu maknanya, nah, kita dapat mencari kata yang mempunyai makna yang sama. Jadi kalau kita tidak tahu maknanya, ya kita tidak bisa tahu sinonimnya. Jadi intinya, kuncinya ada di makna katanya. Seperti itu. Contohnya ada di ringkasan materi. Nah, anak-anak tolong dibuka tabel yang contoh sinonim, ada ralat. Jadi kata yang pertama, abai. Nah, itu di situ tertulis bangun. Nah, itu dicoret, kamu ganti abai. Itu salah ketik. Masa bangun sinonim dengan lalai, lupa, lengahan tidak pas. Nah, itu yang pas adalah abai. Yang paling tepat. Jadi itu ada kesalahan. Tolong dicoret, kamu tulis diganti abai. Nah, jadi sinonim itu ada berbagai macam. Ada banyak kata-kata yang bersinonim. Abai itu biasanya lupa, lalai, lengah, tak peduli, tak acuh. Nah, bangun, bangkit, jaga, tegak, berdiri. Biasanya kalau kata bangun itu digunakan untuk apa? Bangun tidur contohnya. Saya bangun pukul 5 pagi. Ayah membangun rumah bersama teman-temannya. Maknanya sama-sama bangun, tapi penggunaannya berbeda. Karena bangun itu adalah dari yang di bawah atau dari yang tidak berdiri menjadi berdiri atau bangkit. Maknanya hampir sama, tapi penggunaannya berbeda. Muncul, berwujud, atau merupa. Kemudian ada kata cela. Nah, cela ini sinonimnya dengan aib, noda, cacat, kecam. Kita tidak boleh mencela orang lain. Kalau noda itu apa? Biasanya ada di baju. Bajuku terkena noda sehingga kotor. Kalau bajuku terkena cela kan tidak pas. Jadi tiap kata yang ada di sini itu penggunaannya ada fungsinya masing-masing. Ada cara menggunakannya sendiri-sendiri. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, itu adalah kata bersinonim. Kemudian untuk antonim. Sebelum saya lanjutkan, terdengar jelas ya kata-kata Pak Guru ya? Jelas ya? Tidak, apakah terlalu cepat? Jelas. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Ya, sip. Nah, kita lanjutkan, yaitu antonim. Antonim ini mudah. Materi yang mudah. Jadi antonim itu merupakan kata yang memiliki arti berlawanan. Maknanya berlawanan. Kemarin waktu pembelajaran matematika, sempat Pak Guru singgung ya, ada positif, lawannya negatif. Besar lawannya kecil, luas lawannya sempit, seperti itu. Antonim dapat dilambangkan dengan tanda seperti ini, tanda saling berlawanan. Contoh antonim. Ada besar, kecil, luas, sempit, positif, negatif. Jadi maknanya itu saling berlawanan. Panas, dingin, baik, jahat. Ada baik berantonim dengan buruk. Nah, ini ada dua antonim yang sama, baik dengan buruk, baik dengan jahat. Tergantung apanya?
tergantung penggunaan kalimatnya. Sehat, itu sakit, maju, mundur, banyak, sedikit, gelap, terang, dan sebagainya. Masih banyak antonim yang di luar sana. Nah, anak-anak, kita perhatikan contoh soal yang ada di ringkasan materi. Bentar. Sudah dibuka ringkasan materinya? Nah, di situ ada contoh soal ya, anak-anak. Oke. Nah, contoh soal nomor 1. Ini Pak Guru, maaf tidak bisa tampilkan di layar. Jadi semuanya pegang ini ya. Oke. Jadi untuk nomor 1, contoh soalnya. Nah, biasanya soal antonim maupun sinonim itu hanya ada satu soal di soal ujian. Yang keluar bisa sinonim, bisa antonim. Nah, itu. Jadi anak-anak, materi ini itu materi yang pasti keluar, soalnya hanya biasanya 1 atau 2. Yang keluar biasanya sinonim maupun antonim. Tapi yang paling sering adalah sinonim. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nomor 1. Badrun dapat menangkap bola dengan tangkas. Di sini yang ditanyakan adalah sinonim tangkas dalam kalimat tersebut adalah. Nah, karena soalnya itu pilihan ganda, kita bisa mencermati pilihan mana yang maknanya sama dengan kata tangkas. Kalau yang A, giat, itu biasanya digunakan untuk apa? Giat itu. Rajin, betul. Kita harus giat belajar, biasanya kayak gitu. Kalau pintar, itu biasanya untuk apa? Nafa anak yang pintar, atau Daves anak yang pintar di kelas. Ardel pintar matematika. Nara pintar bahasa Indonesia. Nah, kalau pintar itu biasanya ada di kemampuan otak atau berpikir. Nah, kalau cepat bisa berpindah dengan waktu yang singkat. Mobil itu melaju dengan sangat cepat. Pemain sepak bola harus bisa berlari dengan cepat untuk mengejar bola. Nah, yang paling tepat adalah cekatan. Jadi cekatan itu kan artinya dia tangkas. Ya, cekatan itu sama dengan tangkas. Dari gerakan tangannya, gerakan kakinya, dari gerakan jari-jarinya itu tangkas dalam menangkap bola, cekatan. Seperti ibu memasak dengan cekatan. Jadi tepat, cepat, dan enak. Nah, berhasil atau sukses. Nah, itu tangkas atau cekatan. Kemudian nomor 2. Warga RT 07 bergotong royong mendirikan kembali gapura yang ambruk. Antonim, nah biasanya antonim. Antonim kata mendirikan dalam kalimat tersebut adalah, nah ini biasanya yang terjebak. Nah, kalau untuk gapura itu yang paling pas, gapura kan biasanya ada di mana? Di depan kampung ya, biasanya di jalan masuk itu. Ambruk. Kemudian didirikan. Nah, antonim yang paling tepat adalah yang
yang A. Kenapa kok A? Meruntuhkan. Lihat jawaban yang lain. Kalau menidurkan tuh biasanya untuk apa? Manusia, untuk anak-anak. Ibu menidurkan adik karena sudah malam. Kayak gitu. Kalau menenggelamkan tuh biasanya di air atau di benda cair. Membubarkan biasanya untuk suatu organisasi atau perkumpulan. Mabarnya nanti dulu. Jadi antonim atau lawan kata itu juga harus pas dengan maknanya. Contohnya kalau membubarkan. Membubarkan itu biasanya digunakan untuk organisasi. Tapi kalau kata mendirikan, nah mendirikan ini biasanya juga bisa digunakan untuk organisasi. Pak RT mendirikan perkumpulan koperasi atau ibu-ibu bersama-sama mendirikan kelompok arisan. Ibu-ibu akhirnya membubarkan kelompok arisan tersebut di akhir tahun. Sama ya, sama-sama maknanya sama-sama berlawanan. Tapi kalau untuk bangunan yang paling tepat yang meruntuhkan atau merobohkan. Nah, untuk tugasnya, kalau yang pilihan ganda, sekiranya Pak Guru tidak perlu menjelaskan. Tapi yang urean, nah ini yang perlu saya jelaskan. Nah, nomor 1, itu kamu membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia. Kalimat yo, membuat kalimat. Yang ditulis kalimatnya, bukan maknanya. Kemarin Pak Guru kasih tugas membuat kalimat, tapi ada yang menulis maknanya. Maknanya tidak perlu ditulis, cukup dicari saja, kemudian baru dibuat kalimatnya kalau sudah tahu maknanya. Nah, jadi kata sehat itu sinonimnya waras, bugar, dan sembuh. Nah, itu kamu buat kalimatnya masing-masing satu. Waras, kalimatnya apa? Bugar, kamu buat kalimat. Sembuh, kamu buat kalimat. Terus nomor 2, itu kamu cari antonimnya. Jadi itu titik-titik itu kamu isi dengan antonimnya. Tumpul, lawan kata atau antonimnya apa? Rapi, kuat, keras. Itu aja soalnya. Ada 2 soal yang uraian. Kalau yang pilihan ganda, pilih yang paling tepat. Gunakan kamus ya anak-anak, karena ini masih tugas di rumah. Jadi jangan ragu-ragu untuk membuka kamus. Jangan ragu-ragu untuk tanya, siapa? Mbah Google. Kalau tanya saya juga boleh, tanya kamus boleh, tanya Google boleh. Cari antonim kata. Kalau tanya jawaban boleh. Oh, enggak boleh. Antonim kata musibah, nah, kayak gitu. Ya ini karena masih latihan, jadi anak-anak boleh menggunakan berbagai sumber. Begitu. Ada pertanyaan anak-anak? Cukup? Ya, karena ini materinya cukup mudah, jadi kita tidak perlu berlama-lama. Singkat saja. Kalau ada yang belum jelas atau tadi telat ketinggalan, yang baru saja masuk, bisa melihat rekamannya di YouTube. Nanti Pak Guru share, Pak Guru upload dulu, baru nanti tak bagikan di grup WA. Jadi yang telat tidak usah khawatir, nanti bisa menonton lagi rekaman dari Google Meet hari ini. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Besok ketemu lagi di pelajaran matematika. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakatuh.